Selamat pagi berkah dalam. Dalam perayaan Ekaristi, mendoakan para leluhur, terutama para romo yang dimakamkan di berbagai tempat, tidak hanya di seminari tinggi kompleks ini. Kita ingin merenungkan sabda Tuhan, terutama saya mengajak merenungkan Tuhan. Yang pertama dalam bacaan hari ini, Santo Paulus menegaskan keyakinan gereja bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Dan kita pada sekarang ini langkah menuju kepada Allah. Dari itulah mengapa secara manusiawi sebagai orang-orang yang berasal dari Allah, ada dalam Allah dan menuju Allah, kita merenungkan upaya kita termasuk mendoakan para leluhur ini adalah upaya panggilan kita menjadi pendoa bagi sesama, bagi gereja, dan terutama bagi leluhur. Saya diminta untuk renungan ini dalam konteks perhitungan manusiawi bahwa kita menuju kepada Allah ada batas akhir di dunia ini. Teman-teman satu angkatan itu meminta saya memilih karena menurut perhitungan manusiawi nanti saya yang paling tua itu akan mati lebih dulu. Amin. Maka dikatakan sebelum dimilih oleh teman-teman saya minta memilih itu sungguh perhitungan terlalu manusiawi dan kurang beriman. Pada bagian kedua nanti itu akan nampak jelas bahwa semuanya itu diundang oleh Allah. Dan ketika diundang oleh Allah, tidak semuanya akan bergegas datang. Terutama yang tidak mendengar itu pasti dia akan bergegas datang. Selain itu juga kalau Allah mengundang itu setiap orang kesiapsediaannya untuk menanggapinya berbeda-beda. Nanti kita akan kunjungan ke makam, bukan visitasi tapi nyekar ya. Itu kita akan melihat para romo bahwa usianya berbeda-beda. Bahkan ada yang masih frater usia 23 tahun, ada yang diakon. Dengan demikian pertimbangan teman-teman saya yang kurang beriman tadi bahwa saya akan berangkat duluan itu belum tentu benar. Tapi seandainya benar ya nggak apa-apa, karena Allah yang mengundang. Amin, amin, amin. Maka yang terpenting bukan soal kapan bahwa orang dipanggil atau menghadap Allah, tetapi bagaimana menuju kepada Allah. Dan tidak perlu dipersoalkan cara setiap orang menuju kepada Allah kalau itu dihayati dalam iman. Kadang orang bersuluk, kadang karena melihat orang lain kok cara untuk menuju kepada Allah berbeda, tidak seragam. Bahkan bersuluk karena apa? Merasa bahwa bisa jadi dirinya yang menuju pada Allah paling serius, sementara yang lain dianggap kurang serius. Padahal keseriusannya berbeda-beda. Serius Pak Dokter. Maka menuju kepada Allah itu adalah usaha manusiawi kita yang kita landaskan pada iman, karena Dia Allah yang Maha Rahim mengundang kita. Bacaan Injil menegaskan bahwa undanglah dalam perjamuan. Kalau kita mengundang dalam perjamuan tadi yang miskin, yang kaya, dan diprioritaskan kepada yang miskin. Kalau Allah mengundang, tidak ada perhitungan lagi miskin dan kaya, karena kalau dikatakan segalanya berasal dari Allah, ada karena Allah, menuju kepada Allah, berarti semua manusia miskin, karena hidupnya sendiri adalah milik Allah. Dan dengan demikian tidak ada sesuatu yang perlu dipertahankan selain iman dalam relasi dengan Allah itu sendiri. Dan dengan demikian kalau kita diundang, kita bisa mengundang sesama seperti saat ini. Tapi kalau Allah mengundang siapa saja. Kalau kita misa seperti ini, kita tidak bisa mengundang para apa, tapi Allah bisa menyatukan yang di dunia maupun yang sudah ada dalam kerajaan Bapa. Maka kita merayakan Ekaristi karena keyakinan iman itu. Dan untuk itulah pada saat ini kalau kita mendoakan orang yang sudah dipanggil Tuhan,
itu bukan karena kita ingin berjasa, tetapi karena kita ingin menghayati betapa kerahiman Allah, sehingga kita yang masih hidup di dunia bisa bersatu dengan saudara-saudari kita di dalam kasih dan iman. Maka undangan dari Allah itu tidak hanya untuk yang miskin, tetapi juga untuk mereka yang sudah menghadapnya dalam persekutuan gereja yang kudus ini. Oleh karena itu, dua hal itu membantu kita untuk bersyukur karena kita disatukan Allah, diberi kesempatan untuk mendoakan dan berdoa bersama para romo, frater, saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan pada pagi hari ini. Semoga perjalanan kita menuju kepada Allah kita yakini sebagai perjalanan yang penuh rahmat, karena Allah sendiri yang mengundang, karena Allah sendiri yang berkenan dengan kerahimannya menyatukan kita, baik yang masih hidup maupun nanti yang sudah di dalam kerajaan surga bersatu dalam kerahimannya. Ekaristi adalah tempat kita mengalami secara sakramental kehadiran Allah yang penuh rahmat itu. Hidup sehari-hari tempat kita menjalani kehidupan kita menuju kepada Allah dan bersama dengan Allah yang Maha Rahim. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam